Shalom Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Kita berkumpul kembali, bertemu di dalam suara penggebalaan firman Tuhan. Pada hari ini kita akan lanjutkan di Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 23. Dalam beberapa minggu terakhir kita belajar banyak dari perjalanan Yesus, di mana penampakannya kepada murid-muridnya setelah dia mati di kayu salib. Hari yang ketiga dia bangkit dari kubur, dia menyatakan dirinya hidup. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, pertemuan dengan Thomas, kepada Maria Magdalena, beberapa wanita, kepada Petrus dan seterusnya. Banyak hal yang kita pelajari. Kita percaya ada mukjizat di tengah kemustahilan. Kita juga percaya Thomas yang mau melihat dulu baru dia percaya. Itu pun Tuhan jumpai dia. Dan Tuhan izinkan memberikan dia kesempatan untuk mencucukkan jarinya di tangannya Yesus dan juga ke dalam lambungnya Yesus. Yesus menyatakan dirinya bahwa ia ingin supaya umatnya, khususnya murid-muridnya, mengalami, yaitu berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit. Hari ini kita akan belajar dari Yohanes pasal 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Di sini konteks di mana Petrus yang disebut adalah Simon, anak Yohanes. Yesus berkata kepadanya, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Sebelum Petrus mengikut Yesus sebagai muridnya, Petrus bernama Simon, yang dipanggil Simon, dan Yesus memanggil dia menjadi salah satu 12 muridnya. Langkah awal dia berjumpa dengan Yesus, dia adalah seorang nelayan. Ketika dia dipanggil, Yesus katakan, "Engkau akan kujadikan penjala manusia." Bukan lagi penjala ikan, namun penjala manusia. Tuhan mau ingatkan kepada kita, siapa kita sebelum kita mengenal Yesus. Ketika kita berjumpa dengan Yesus untuk pertama kalinya, kita mengambil keputusan untuk meresponi, mengikut panggilan dia. Panggilannya dalam konteks kita menjadi orang percaya. Saya dulunya juga bukan orang percaya, tidak lahir di keluarga Nasrani, namun oleh kasih karunia Tuhan, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya mengikut dia. Saya masih ingat pertama kali ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak hari itu sampai sekarang, saya bersyukur iman saya bertambah-tambah. Yesus mengingatkan kepada Simon Petrus bahwa perjumpaan dia pertama kali dengan Yesus, sehingga dia ada seperti sekarang ini. Yesus berkata, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Mengasihi di dalam konteks ini, bahasa aslinya yaitu mengasihi dengan kasih agape. Ya, mengasihi dengan kasih agape, kasih yang tertinggi, kasih yang sempurna, yaitu kasih Allah. Kasih yang tanpa syarat, unconditional love. Kasih Allah yang sempurna ini, yang Petrus dalam perjalanan dia terus dibaharui untuk mengenal kasih ini lebih dalam lagi. Yesus katakan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Yaitu mengasihi dan kasih Allah. Dan Petrus mengatakan, "Ya Tuhan, engkau tahu, aku mengasihi engkau." Jawaban dari Petrus, mengasihi adalah kasih phileo. Kasih phileo adalah kasih persaudaraan,
kasih antara sesama, itu adalah kasih phileo. Sesama berbuat baik terhadap kita, kita bisa berbuat baik dengan dia. Dia baik dengan aku, dia menolong aku akan menolong dia. Itu adalah kasih persaudaraan. Kasih karena hubungan mungkin keluarga, mungkin sahabat yang dekat, ya. Kasih phileo, kasih persaudaraan. Namun yang Tuhan Yesus menanyakan kepada Petrus, ya, katakan Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yaitu dengan kasih agape. Petrus dalam konteksnya, dia merasa dia mengasihi Yesus, yaitu mengasihi dari phileo. Itu jawabannya dari bahasa aslinya. Dan Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ini semua? Bahasa Inggris this, itu artinya hal-hal ini. Ya, bisa itu manusia, bisa itu juga pekerjaannya sebagai nelayan dahulu, ataupun hal-hal materi, ataupun ikan yang mereka tangkap. Masih ingat minggu lalu, di mana mereka menebarkan jala, dan sepanjang malam tidak menangkap apa-apa. Namun ketika Yesus menyuruh Petrus untuk menebarkan jala di sebelah kanan, maka mereka menangkap ikan, 153 ikan besar. Dengan kondisi waktu sudah mulai siang, dan kondisi yaitu air yang cukup dangkal, sudah mendekati pantai. Mana mungkin mendapatkan ikan besar, sudah mendekati pantai. Namun Allah kita ada mukjizat di tengah kemustahilan. Perjumpaan Petrus yang ini, di mana Yesus bercakap-cakap dengan dia, lebih dari ini, artinya, apakah kita berani mengasihi Yesus, yaitu mengasihi dengan kasih agape, bahwa dia segala-galanya. Kita lihat perjalanannya sampai 3 kali, Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Lebih dari ini juga menggambarkan apakah kita rela, kita mau mengasihi Tuhan melebihi dari karier kita, melebihi bahkan keluarga kita, bahkan mengasihi diri kita sendiri, bahkan mengasihi apapun yang di dunia ini, yang mungkin kita anggap betapa berharganya, keberhasilan kita, ataupun masa lalu kita, apakah itu lebih penting? Mari kita refleksikan diri kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus dengan kasih agape. Di sini dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam bahasa aslinya, domba-domba di sini adalah lamb. Lamb itu adalah anak domba. Jadi anak domba boleh dikatakan orang yang baru percaya, bahkan mungkin anak-anak kecil. Apakah kalau kita sungguh mengasihi Yesus, Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakan ini bukan berarti kita posisinya adalah seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang punya jabatan, seorang pendeta. Bukan. Apapun keberadaan kita karena kasih Allah dalam hidup kita, kita mau mengasihi yang lain. Mengembalakan di sini adalah merawat, menuntun, mengasihi, peduli, dan kita mau merawat, ya, dan juga mendorong dan memberi semangat kepada domba-domba kecil. Di mana domba-domba kecil ini yang mungkin masih lemah imannya, yang mungkin masih gampang goyah, ragu, dan bahkan juga kurang percaya. Namun Tuhan ingin kita menjadi berkat untuk mendorong mereka, mengasihi mereka, bukan menghakimi mereka, tetapi mengasihi, menuntun mereka ke dalam jalan yang benar. Kita berjumpa dengan berbagai jiwa-jiwa, yaitu keluarga kita sendiri, mungkin suami terhadap istri, istri terhadap suami, maupun juga adik, kakak, anak, orang tua, bahkan menantu, dan juga mertua, teman-teman kita. Itu adalah domba-domba di sekeliling kita.
Ada yang sudah percaya Yesus lama, ada yang masih baru. Dan konteks yang untuk yang pertama kali Yesus bertanya, gembalakanlah domba-dombaku, yaitu domba-domba yang masih kecil, yang mungkin baru percaya ataupun secara umur masih relatif muda. Kalau kita mau merawat, berarti kita harus sabar. Kalau kita mau merawat, mengasihi, berarti kita harus rela berkorban. Kalau kita katakan kita mau mengasihi, menggembalakan, berarti kita mau menjadi contoh teladan. Dan semua ini adalah proses. Ingat, menggembalakan ini bukan pekerjaan seorang pendeta dalam konteks ini, tetapi untuk mengasihi, merawat, untuk menolong sesama kita. Ini adalah konteksnya. Bukan konteks sebuah jabatan. Dan untuk yang kedua kali, ayat 16, Yesus pula berkata untuk kedua kalinya. Kita lihat di Yohanes, Bapak Ibu bisa buka di Yohanes 21 ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yang kedua kali persis seperti yang Yesus tanyakan yang pertama kali. Apakah engkau mengasihi aku? Ya, yang tadi lebih dari segalanya, lebih dari semua ini. Yang kali ini, apakah engkau mengasihi aku? Yang kedua kali Yesus bertanya, dan Petrus menjawab juga sama. Aku mengasihi engkau dengan phileo. Kasih phileo, kasih persaudaraan. Bapak Ibu sekalian, kalau mengasihi hanya sebatas persaudaraan, itu lama-lama juga ada batasnya. Ketika orang menyakiti kita, ataupun memperlakukan kita hal yang tidak baik lewat perkataan, perbuatan, lama-lama kita bisa hilang kesabaran kita. Lama-lama 2 kali kita ampuni, beri kesempatan, 3 kali lakukan lagi, 4 kali lakukan, dan kita dengan kasih persaudaraan kita tentu saja tidak sanggup mengasihi lagi. Tapi yang ketiga kali Yesus mau menyatakan pada kita semua, kasih yang Tuhan kehendaki adalah kasih agape, kasih Allah. Perjumpaan Petrus dengan kasih Allah, kasih yang sempurna, sehingga Petrus bisa mengasihi, bisa menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Di ayat yang ke-17, ini yang ketiga kali. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Selama 2 kali Yesus bertanya dengan kasih agape. Engkau mengasihi aku dengan kasih agape. Petrus menjawab dengan kasih phileo, aku mengasihi engkau. Tetapi yang ketiga kali dalam bahasa aslinya, Yesus menggunakan apakah engkau mengasihi aku dengan perkataan yaitu kasih phileo, kasih persaudaraan. Tadi adalah kasih agape, yang ketiga Yesus mengatakan kasih dengan phileo. Disitulah maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Kita lihat proses. Yesus menyatakan kasih agape, Petrus tidak bisa kesampaian. Karena kasihnya adalah kasih phileo. Kasih phileo dalam menggembalakan, merawat, mengasihi, menolong, melayani sesama kita. Pada waktunya kita kehabisan kesabaran kita. Yesus mau mengajari kita supaya kita sungguh-sungguh alami kasih agape, kasih Allah yang sempurna.
Sehingga ketika melayani keluarga kita, yang mungkin tidak semuanya menyenangkan, perkataannya, perbuatannya, maupun suami, maupun istri, anak, dan sebagainya, hubungan di dalam keluarga, teman-teman, rekan kerja, bahkan komunitas, bergereja, tidak semua orang-orang di sekitar kita persis seperti yang kita inginkan. Tapi Tuhan ingin kita mengasihi mereka. Bagaimana kita bisa mengasihi mereka kalau kita sendiri hanya mempunyai kasih phileo, kasih persaudaraan? Tuhan ingin kita semua alami perjumpaan Yesus yang telah bangkit, yaitu perjumpaan dengan kasih Allah, kasih agape. Ketika kita alami kasih agape, kita sungguh hati kita itu tidak tahan kalau tidak mengasihi. Dalam kasih ini bukan berarti kasih toleransi, tapi kasih yang mau berkorban, perasaan, perkataan, perbuatan, kita mau melangkah, dan kasih yang mau mengampuni, dan kasih yang panjang sabar, dan kasih yang menasehati, dan kasih yang mau membimbing, mengarahkan. Tentu Bapak Ibu, kita semua dalam membimbing seseorang tidak semudah itu. Kalau kita bimbing sekali, kita sampaikan, langsung orang itu dengar, itu mudah. Tapi kalau 2 kali, 3 kali kita membimbing, 4 kali, bahkan disalahpahamkan. Kita maksudnya baik, tapi diartikan yang sebaliknya. Kita berbuat yang untuk melakukan hal yang baik, tetapi perkataan-perkataan yang malah hal-hal yang sebaliknya. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita tidak menyikapi dengan kasih agape, tentu saja orang-orang tersebut ya kita anggap tidak ada di dalam hidup kita. Namun ingat, Allah mengasihi mereka, dan Allah ingin kita mengasihi mereka. Dan ini tidak mudah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini saya sampaikan seperti ini bukan berarti saya sudah mencapai ataupun sudah sempurna, tidak. Kita semua mau mengalami kasih agape. Lebih dalam, lebih dalam. Lebih luas, lebih luas. Lebih tinggi, lebih tinggi. Karena kasihnya tak terbatas. Semakin kita ikut Yesus, semakin kasih Allah itu di dalam hidup kita semakin deeper and deeper and deeper. Lebih dalam lagi, dengan mengasihi Dia, kita mengasihi sesama kita. Jadi istilah kata menggembalakan itu kita tidak salah artikan. Wah, itu tugas pendeta. Pendeta ya harus berkorban, harus ini. Tapi ini konteksnya bukan konteks jabatan. Bukan konteks jabatan seorang pendeta. Kita semua adalah anak-anak Tuhan, pengikut Yesus, murid-murid Yesus. Yesus menghendaki kita untuk mengasihi sesama kita. Seperti saya sampaikan, mengasihi orang yang mudah dikasihi karena manis, orangnya bisa balas budi, orangnya bisa sopan, bisa ini dan itu, semuanya itu mudah. Tapi bagaimana mengasihi seseorang yang menyakiti dan menyakiti? Bagaimana mengasihi seseorang yang tidak mau dengar? Bagaimana mengasihi kepada seseorang yang memfitnah? Tapi itulah yang Tuhan kehendaki. Kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid-murid Yesus yang berjumpa dengan Yesus yang setelah bangkit, kita dimampukan mengasihinya, mengasihi sesama kita. Manusia berbagai karakter, berbagai latar belakang, berbagai kemelut masalah yang ada, sikap yang ada. Namun hanya kasih Allah bisa memenangkan semua itu. Tidak mudah memang. Tidak mudah. Namun ingat, kasih bukan produk diri kita sendiri. Kasih agape itu adalah kasih sempurna dari Allah Bapa. Di mana kita bergaul karib erat dengan Tuhan,
Roh Kudus mengurapi kita, menuntun kita, mengajari kita, supaya kita dimampukan mengasihi. Bukan basa-basi, bukan karena ada maunya. Mungkin kita kadang tanyakan, apa kabarnya? Mungkin ada yang mengatakan, kamu mau apa? Maksudnya, ada apa yang bisa ini? Yang kita maksud, kita rindu untuk bisa mengasihi, menanyakan kabar. Bagian kita adalah mengulurkan tangan, bagian kita adalah menawarkan kasih Allah, kasih agape. Karena dengan kasih phileo hanya sebatas kita sebagai manusia. Tapi kalau kasih agape, kasih Allah yang tak terbatas. Ini yang kita rindukan, yang Yesus kehendaki dalam hidup kita. Dalam menasihati seseorang, menasihati di dalam kebenaran firman Tuhan, kita sendiri harus tunduk kepada kebenaran firman, sehingga kita bisa mengasihi dengan kebenaran firman. Dan ini tidak mudah. Sudut pandang dari Allah sendiri. Mari kita buka di 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7. Definisi dari kasih. Kita semua ada di dalam proses di mana kita mengalami kasih Allah lebih dalam sehingga kita bisa mengasihi. Karena buah roh, di mana ada 9 buah roh. Yang pertama adalah kasih. Buah roh, kasih adalah buah roh. Mari buka di 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat 7. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Luar biasa, ya. Definisi kasih ada di 1 Korintus pasal 13. Khususnya saya tadi bacakan di ayat 4. Kita renungkan kasih agape dalam hidup kita. Apakah kita sabar untuk merawat seseorang, mengasihi, menolong seseorang, sabar dengan orang yang mungkin menjengkelkan, menuding-nuding, memfitnah. Kasih itu murah hati atau baik hati, kind. Apa hati kita, maksud kita hati kita ini benar-benar tulus tidak? Kalau hati kita ada kasih agape, maka ada ketulusan. Kita memberi. Kita mau menolong, kita menolong. Tidak ada embel-embelnya. Karena kasih yang sejati adalah kasih yang murah hati. Kita tidak menuntut orang lain melakukannya, tapi kita sendiri bertanggung jawab untuk mengasihi. Dimampukan oleh Allah. Seringkali ketika kita mungkin berbincang-bincang, ada yang mengatakan, dia tidak punya kasih. Dia tidak punya kasih. Dia melakukan ini, melakukan itu. Tapi bagaimana dengan kita? Kalau orang tersebut tidak punya kasih, apakah kita punya kasih? Jadi kita belajar untuk menerapkan dalam diri kita sendiri, apakah kita menunjukkan kasih agape. Kalau orang lain tidak punya kasih, biarlah kita alami kasih itu, bagikan kasih itu kepada sesama kita. Yaitu suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, tetangga kita, teman kita, rekan kerja kita, sesama pelayanan, dan semua. Bahkan jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Dengan kasih Allah, kita memenangkan.
Dan kasih itu juga tidak memegahkan diri, tidak cemburu, di mana kita merasa aman. Karena kasih Allah di dalam diri kita membuat kita itu tahu, aku dicintai Tuhan. Aku tidak perlu iri hati, cemburu, tidak perlu. Karena aku tahu, aku aman di dalam Tuhan. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Siapa dulu? Wah, kan bukannya saya yang doakan, bukannya saya yang ini, bukannya saya. Fokusnya bukan lagi diri kita, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tapi kita semua, karena kasih Allah di dalam kita mampu mengasihi. Kita tidak sanggup mengasihi dengan kekuatan kita, dengan kasih yang terbatas, kasih fileo. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dalam tutur kata kita tidak hanya keluarkan kata-kata, dan ternyata kata-kata itu menyakitkan orang lain. Mari jaga perkataan kita, jaga pikiran kita. Jangan kita asumsi ini, asumsi itu, dan akhirnya ternyata kita melukai seseorang. Perkataan, perbuatan, pikiran kita, bila kasih juga tidak pemarah. Kalau marah terhadap dosa itu harus, tetapi pemarah itu beda. Apa saja marah, itu namanya pemarah. Gampang, maksudnya seperti gunung meletus. Mari tenangkan diri kita, dekat dengan Tuhan. Dia adalah gembala kita yang baik. Jiwa kita tenang, hati kita tenang, kita sanggup menghadapi segala badai apapun. Terutama dalam menghadapi situasi ekonomi yang ada, COVID-19 yang belum berakhir. Namun kita ada di dalam pengembalaan Dia. Yesus gembala yang baik. Dia menggembalakan kita, domba-dombanya. Roh, jiwa, tubuh kita supaya sehat. Dia menggembalakan kita. Dan Dia peduli atas hidup kita. Bagaimana sikap kita terhadap sesama kita. Ingat, bukan posisi seorang pendetanya, tetapi kita semua sebagai anak Tuhan wajib mengasihi, seperti kasih Allah mengasihi kita. Dan di sini juga dikatakan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Banyak kali manusia perbuatan baik seseorang tidak dia ingat. Yang dia ingat adalah kesalahan orang. Sebagian orang yang lakukan seperti itu tidak bisa menikmati hidup. Karena Tuhan katakan ampuni, lepaskan pengampunan, kita bisa enjoy hidup ini. Namun kalau kita simpan kesalahan orang lain, maka yang ada adalah ingat kesalahan orang, dan kita tidak bisa nikmati hidup ini. Siapa yang pernah bersalah? Kita semua pernah bersalah kepada seseorang, dan orang bersalah kepada kita. Tapi kasih Allah lebih besar dari itu, sehingga kita dimampukan mengasihi dan mengampuni. Dan di sini dikatakan juga, dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ya, ia menutupi segala sesuatu, ia percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Apapun yang kita hadapi saat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Apalagi dalam masa COVID-19, dengan kondisi kita terbatas ruang gerak kita, ya, hubungan dalam keluarga bagaimana, hubungan dengan sesama kita bagaimana. Kita tidak hidup di hutan atau hidup di sebuah pulau hanya kita sendiri, tidak. Tapi kita hidup, ada saudara kita di kiri, ada saudara kita di kanan, ya, ada tetangga kita, ada sesama kita. Kita tidak hidup sendirian. Biarlah kasih Allah, kasih agape ada di dalam hidup kita. Perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit, di mana Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Kita tahu perjumpaan Yesus dengan percakapan dengan Petrus ini. Petrus alami pemulihan maupun kenaikan tingkat dari kasih fileo
dia alami kasih agape. Yang mana Petrus panggilannya nantinya. Dia merintis, dia gereja-gereja Tuhan di Perjanjian Baru, lahir komunitas yang disebut Kristen. Dan juga Petrus dikenal sebagai bapak dari gereja. Ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata, Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu ingat sekali, ketika Simon Petrus, dia berjumpa dengan Yesus, Yesus kata, ikutlah aku. Dan dia seorang nelayan, dan dia meninggalkan itu, dan dia mengikut Yesus, sebagai murid Yesus. Sekarang, setelah Yesus bangkit, menampakkan diri, dan Yesus berjumpa dengan Petrus, dan Yesus berkata, ikutlah aku. Kita semua dipanggil untuk mengikut Yesus. Baik posisi kita, apakah seorang hamba Tuhan, pelayanan full, apakah kita di bisnis, usaha, apakah kita seorang dokter, insinyur, ibu rumah tangga, seorang anak, seorang ibu, seorang bapak, apapun kondisi kita, keberadaan kita, ikutlah Yesus. Menggembalakan domba-dombanya. Apakah itu adalah bentuk menggembalakan sekeliling kita, yaitu diri kita sendiri juga, sekeliling kita, keluarga kita, komunitas kita yang Tuhan percayakan. Panggilan pribadi kita meresponi kasih Allah. Ini yang saya rindu sampaikan. Di mana khotbah hari ini adalah ketika perjumpaan dengan Yesus, dengan kasih agape, maka kita mau mengikut Dia. Mari kita responi kasih dari Allah. Ayat 20, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Di mana ya, murid yang berkatakan itu. Ayat 21, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata pada Yesus, Tuhan, apakah yang terjadi dengan dia ini? Dia ini adalah Yohanes yang menulis kitab ini, yang berkata waktu perjamuan terakhir, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Jawab Yesus ayat 22, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Mari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di dalam perjalanan kita berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit, kita alami kasih agape, kasih yang memulihkan, kasih yang mengampuni, kasih yang membangkitkan, menasehati, menuntun, membimbing, mengarahkan, dan kasih agape ini juga membebaskan. Dan kita mau mengikut Yesus sepenuhnya, mengasihi sesama kita dari lingkup keluarga, teman-teman, komunitas, bergereja, sesama kita. Itu adalah domba-dombanya Tuhan. Domba-domba itu berharga di mata Tuhan. Yesus berkata, hanya satu domba saja yang terhilang. Aku mencarinya. Begitu berharganya satu domba itu. Mari kita semua adalah domba-domba yang dikasihi Tuhan. Kita dikasihi oleh kasih Allah, sehingga kita mengasihi sesama kita. Saya memberikan dorongan, Bapak Ibu bisa membaca Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Perikop ini, bagaimana hubungan kita, Dia adalah gembala kita. Dan Bapak Ibu bisa baca juga di dalam perikop Yohanes pasal 10, ayat 1-10 khususnya. Perikop tentang gembala yang baik. Dan juga di Yeskiel, ya, Yeskiel pasal yang baik. Mari kita lihat kepada Yesus sang gembala yang baik.
kita dipercayakan untuk juga menggembalakan domba-dombanya. Bukan sebagai posisi seorang pendeta atau gembala, tetapi di mana kita berada, gembalakan, kasihilah domba-dombanya Yesus. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Saya berdoa, Bapak Ibu sekalian, kita semua alami kasih Allah yang menyegarkan, memulihkan, menguatkan. Kita aman bersama Dia. Yesus berkata, aku mengutus engkau sebagai domba di tengah-tengah serigala. Hanya dekat Allah saja kita tenang, Dia gembala yang melindungi kita. Di tengah-tengah kondisi yang ada, Dia menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau gembala kami yang baik, gembala agung. Terima kasih Bapa, perjumpaanmu dengan Petrus menyingkapkan kepada dia kasih agape. Kasih yang sempurna memampukan dia untuk mengasihi, merawat, menolong, membimbing sesamanya. Maka lahirlah gereja Tuhan. Bapa, kami semua adalah gerejamu Tuhan. Engkau sangat mengasihi gerejamu. Engkau mengasihi kami semua. Maupun gereja-gereja lokal, maupun pribadi kami sebaik-baik suci, baik Allah. Maupun kami semua adalah Universal Church, gereja universal. Yesus adalah kepala gereja. Ajar kami mengasihi domba-dombamu untuk melayani mereka, untuk merawat mereka, menuntun mereka, mengampuni, dan juga menasehati, membimbing dengan sabar, dengan hikmat, kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapak, dan mengucap syukur firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan doa berkat untuk ucapkan doa ini sebagai penutup doa berkat. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan, Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu mengucapkan berkat, kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai semua anak-anak-Mu pada hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Apapun pergumulan yang dihadapi, Yesus penolong kami. Yesus penyembuhmu. Yesuslah yang memberi jalan keluar, memberi kekuatan, kesehatan, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu dan selamat menyambut minggu yang baru. Tuhan Yesus baik.